Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan melakukan IHT, in-house training tentang sekolah penggerak dengan tema pendidikan yang memerdekakan. Baik, sebelum kita memulai lebih jauh tentang kegiatan IHT ini, mari kita sama-sama berdoa dalam hati sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada kesempatan ini terlebih dahulu saya ingin menyampaikan aturan mainnya. Ya, seperti biasa, pertama kita harus saling menghargai antara satu dengan yang lain. Yang kedua, ketika ingin berbicara silakan mengangkat tangan melalui reaction raise hand ya, raise hand, atau bisa juga melalui Zoom. Ya, nanti setelah dipersilakan baru bisa menyampaikan pendapat. Lalu kemudian yang terakhir ya, ketika ada temannya yang berbicara atau teman-teman lain yang berbicara, maka tentu kita akan sama-sama memperhatikan dan mendengarkan. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya adapun tujuan ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sesi kita pada hari ini adalah tentang pendidikan yang memerdekakan. Adapun tujuannya, yang pertama adalah kita akan mampu, saya ulangi lagi, adapun tujuannya setelah kita mengikuti sesi ini, kita akan mampu mengidentifikasi konsep pendidikan yang memerdekakan. Kemudian yang kedua, kita akan mampu mengidentifikasi persamaan serta perbedaan pendidikan zaman kolonial dengan zaman sekarang. Dan yang ketiga adalah kita akan mampu mengidentifikasi hal-hal terkait pendidikan Ki Hajar Dewantara. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, saya akan coba menampilkan slide. Oke. Baik, apakah sudah tampil slide-nya? Ya? Iya. Oke, sudah tampil. Sudah ya, Pak. Sudah. Tapi jelas di gambarnya, jelas di tulisannya, jadi bisa dilihat. Bu Opi. Ya, lumayan. Artis saya ulang supaya lebih jelas. Baik, pada kesempatan ini ya, oke, jadi pada kesempatan ini kita akan ya membahas tentang seperti apa sih pendidikan yang memerdekakan. Nah, ini adalah kegiatan in-house training program sekolah penggerak, oleh saya Yusran SPD MPD. Kemudian ini pada sesi awal ini ya, mungkin Pak Mustamin minta tolong bisa dibantu bacakan apa yang harus kita lakukan pada sesi awal ini. Mute. Atau Bu Opi, langsung dibantu. Minta tolong dibantu Kak, apa? Pada sesi awal ini, kita mengingat serta merefleksikan kembali pengalaman pribadi sebagai pendidik di sekolah. Terdapat beberapa pertanyaan yang bisa memandu untuk berefleksi. Oke. Pertanyaannya mana? Terima kasih Bu Opi ya atas kesediaannya untuk membaca. Nah, di bawah ini ada pertanyaan ya yang akan memandu kita kepada kegiatan refleksi atau brainstorming. Ya, silakan dijawab sesuai dengan apa yang Bapak Ibu pikirkan.
seperti itu. Nah, yang pertama, menurut Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud dengan pendidikan yang memerdekakan? Silakan Bu Opi. Oke. Pendidikan yang memerdekakan itu adalah pendidikan yang membebaskan peserta didik itu untuk memilih pengetahuan yang sesuai dengan karakteristiknya. Oke, baik, terima kasih. Kalau Pak Mustamin bisa disampaikan kira-kira apa itu pendidikan yang memerdekakan menurut Bapak? Pak Fasilitator, saya izin sebentar. Iya, silakan. Silakan Pak Mustamin, bisa menyampaikan pendapat? Ya, tentang seperti apa menurut Bapak pendidikan yang memerdekakan? Dengan pendidikan yang memerdekakan adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk memilih sesuai dengan minat dan karakternya. Itu, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Mustamin. Jadi betul sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Sophie, kemudian Pak Mustamin, bahwa pendidikan yang memerdekakan itu adalah pendidikan yang memperhatikan perbedaan karakteristik siswa, kemudian minat dan bakat siswa, serta pengetahuan siswa. Seperti itu. Jadi dia mengakomodir semua perbedaan-perbedaan, kebutuhan-kebutuhan siswa, karena setiap siswa kan seperti yang kita ketahui berbeda, tidak sama, tidak ada peserta yang sama, pasti berbeda. Kembar pun sekalipun kembar pasti ada perbedaan, ya, baik bakatnya, minatnya, bahkan fisiknya berbeda. Nah, tentu dengan pendidikan memerdekakan ini mengakomodir perbedaan tersebut. Oke, terima kasih. Betul sekali seperti yang Bapak Ibu sampaikan tadi. Selanjutnya pertanyaan kedua apa? Pertanyaan kedua adalah, apakah saat ini pembelajaran yang dilakukan sekolah Bapak Ibu sudah merdeka? Silakan. Ada yang bisa bantu jawab di sekolah Bapak Ibu, apakah sudah merdeka? Boleh memberikan ini? Boleh. Kalau dibilang merdeka, mungkin tergantung dari guru mata pelajarannya masing-masing. Masih ada guru yang belum berpikiran untuk pembelajaran pendidikan yang memerdekakan ini. Maksudnya masih ada yang menyamaratakan semua peserta didik itu mempunyai kemampuan yang sama, potensi yang sama, padahal setiap anak itu kan pasti berbeda. Jadi mungkin sekolah sudah memberikan pendidikan yang memerdekakan, tapi pada implementasinya ternyata masih ada guru-guru kita yang belum paham dengan hal itu, ya. Masih menyamaratakan peserta didik. Seperti itu. Ya, betul. Harapannya mungkin guru-guru sudah memberikan pendidikan yang memerdekakan siswa. Tapi karena implementasi mungkin karena faktor pemahaman atau pengetahuan tentang konsep pendidikan merdeka belum sampai ke mereka. Ya, seperti itu. Kalau Pak Mustamin, apakah di sekolah Pak Mustamin itu pembelajaran itu sudah merdeka atau bagaimana? Ya, kayaknya jaringan Pak Mustamin. Termute, sepertinya ini termute. Ya, Pak Mustamin termute. Ya, kira-kira di sekolah tak bagaimana? Cuma barangkali masih dibatasi oleh beberapa aturan-aturan barangkali, karena terkadang masih dibatasi oleh aturan guru mata pelajaran. Iya. Iya. Oke, mungkin kurang lebih sama tadi apa yang disampaikan oleh Bu Opi. Iya, betul. Jadi mungkin guru mata pelajaran pada prinsipnya ingin memberikan pendidikan yang memerdekakan kepada siswa. Mungkin selama ini karena tuntutan kurikulum ya mungkin berbeda kurikulum dulu dengan sekarang. Mungkin kurikulum sekarang dengan adanya kurikulum sekolah merdeka, mungkin nanti arah pendidikannya, pembelajarannya nanti mungkin lebih memerdekakan dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Oke, baik. Pertanyaan terakhir nih. Oke, nah, mengapa kita perlu membahas pendidikan yang memerdekakan? Oke. Kira-kira kenapa ya, Bopi? Kenapa harus dibahas? Apakah tidak perlu dibahas?
malahan dia memang harus dibahas supaya memperjelas tujuan pendidikan itu kita apa. Karena seingat saya dulu, ya tujuan pendidikan yang dulu adalah menciptakan peserta didik yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian saya lupa lagi lanjutannya. Yang pasti anak-anak itu dididik sesuai dengan kemampuan dan kemampuannya masing-masing. Jadi tidak semua anak itu sama. Ya, baik, betul sekali. Oke, cocok sekali seperti yang apa yang disampaikan oleh Bu Opi. Ya, seperti yang mungkin yang sama-sama kita ketahui bahwa pendidikan itu adalah tujuannya memanusiakan manusia. Ya, memanusiakan manusia. Tidak mungkin bisa memanusiakan manusia kalau pendidikannya terkungkung. Ya, tidak bisa memberikan kebebasan. Ya, justru akan membuat manusia menggunakan topeng-topeng bukan aslinya dia. Artinya tidak merdeka. Kalau misalnya pendidikan bisa memberikan kebebasan ya kepada siswa atau peserta didik, maka itu siswa akan lebih bisa mengeksplorasi ya bakat, minat dan kreativitasnya. Sehingga inilah mungkin yang kita sama-sama maksud bahwa perlu sekali ya pendidikan yang memerdekakan itu perlu dibahas seperti itu. Perlu dibahas. Ya, tujuannya tadi ya untuk memanusiakan manusia supaya anak-anak kita tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. Baik, teman-teman, ya Bapak Ibu, kita akan lanjut pada slide berikutnya. Nah, di slide ini ya, kita akan melihat seperti apa filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Mungkin ada yang tahu? Boleh di chat, boleh sampaikan di chat mungkin. Boleh. Ya, seperti apa filosofi Ki Hajar pendidikan Ki Hajar Dewantara? Di chat Zoom. Oke, siap Pak. Oke, silakan Pak. Ya, yang Bapak Ibu tahu ya seperti apa filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang selama ini kita pahami sebagai guru. Oke, tidak perlu panjang-panjang, singkat, padat, dan jelas. Ya, karena intinya pendidikan, pelatihan kita juga hari ini adalah prinsipnya pelatihan yang memerdekakan. Berarti kami merdeka untuk mencari tahu. Ya, betul. Di internet. Itu, Pak. Ya, betul sekali, Bopi. Bagaimana Pak Mustami? Berangkat. Mana muda itu? Ayo. Oke, jadi kita sebagaimana yang kita ketahui bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara itu kan sebagai Bapak Pendidikan, sehingga hari, tanggal dan tahun lahir pun dijadikan sebagai Hari Pendidikan kan? Ya seperti itu, makanya dia punya filosofi yang begitu yang begitu melekat di dalam pendidikan. Makanya pertanyaannya seperti apa kira-kira filosofinya? Oke, sudah dapat? Pendidikan yang memberikan kebebasan. Saya lupa ya. Lupa ya? Oke, kalau lupa kita sama-sama cari tahu. Oke. Nah, inilah filosofinya, kita akan lihat. Pendidikan merdeka itu ya berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup, tumbuhnya budi, pekerti, rasa, pikiran, dan roh, dan badan anak dengan jalan pengajaran, teladan, dan pembiasaan, jangan disertai perintah dan paksaan. Jadi jelas sekali ya filosofi Ki Hajar Dewantara, jangan disertai perintah dan paksaan. Artinya kita harus bisa memberikan teladan, pengajaran terhadap anak. Nah, berdasarkan quotes di atas ya, tentunya kita bisa mengetahui bahwa pendidikan yang memerdekakan terinspirasi dari pemikiran Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Namun, untuk bisa lebih memahami seperti apa pendidikan yang memerdekakan itu, kita perlu lihat lebih dalam pemikiran-pemikiran beliau Ki Hajar Dewantara. Bagian-bagian di bawah ini mungkin akan membantu kita dalam memahami komponen-komponen yang menggambarkan seperti apa pendidikan yang merdeka. Baik, kita akan lihat ya bagian-bagian berikutnya, teman-teman. Nah,
Oke. Oke, ini pendidikan zaman kolonial, jadi mohon diperhatikan. Oke, saya harus share screen ulang ya, supaya oke. Sudah bisa dilihat, Bopi, Pak Mustami? Kelihatan Pak, dan itu bikin kaget. Jelas ya? Oke, baik. Sebelum saya lanjut video ini, jadi saya akan membagi menjadi 2 kelompok ya. Jadi kelompoknya Bu Opi dengan kelompoknya Pak Mustami. Jadi nanti dicari temannya. Oke, nah kita akan lihat apa yang ada dalam video ini untuk Bapak Ibu diskusikan sebentar. Oke, kita mulai untuk melanjutkan sesi nonton videonya. Salam dan bahagia, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Anda, pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon mudir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Lalu, apakah kita sudah merdeka? Video ini adalah pengantar menuju video kedua, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Oke, baik. Jadi itu tadi videonya ya tentang tentang pendidikan zaman kolonial. Oke, baik. Selanjutnya kita akan dari video tadi, Bapak Ibu akan dari video tadi Bapak Ibu kita akan melihat ya beberapa pertanyaan untuk kelompok. Jadi mohon untuk didiskusikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing Bapak Ibu. Ya. Jadi ada beberapa pertanyaan. Ya silakan di setiap pertanyaan dimasukkan hasil diskusinya. Seperti itu, atas jawaban-jawaban dari pertanyaan berikut. Nah, yang pertama, apa hal yang menarik yang Anda saksikan pada video tadi?
Kemudian yang kedua, apa yang menjadi tujuan pendidikan pada zaman kolonial, dan yang ketiga, apa persamaan serta perbedaan pendidikan zaman kolonial dengan zaman sekarang. Oke, kita juga bisa mengaitkan dengan pengalaman masing-masing. Seperti itu. Oke, mungkin saya kira cukup ya. Langsung saja disampaikan kira-kira dari video tadi bisa diwakili jawabannya. Apa yang menarik, hal yang menarik yang disaksikan pada video tadi? Oke, Pak Mustami, Bu Opi bisa disampaikan? Yang menarik, yang menarik berdasarkan video tadi adalah bahwa pendidikan itu sudah dimulai sejak zaman kolonial, akan tetapi masih dikotak-kotakan. Ya. Nah, jadi pendidikan hanya untuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau orang-orang yang dikhususkan oleh pemerintah Hindia Belanda dan untuk kepentingan Hindia Belanda. Gitu, Pak. Baik, betul sekali, Bu Opi. Kalau Pak Mustami ada pendapatnya tentang apa yang menarik dari video tadi? Apakah musiknya, gambarnya kah, atau pesan yang ada di dalamnya? Atau semuanya, Pak Mustami? Kalau saya tadi justru cenderung menanggapi pada pertanyaan kedua. Apa yang menjadi kalau yang pertama dulu, Pak Mustami, kira-kira ada apa yang menarik dari video tadi? Ya, kan banyak tadi yang bisa disaksikan. Ya, sebutkan saja kira-kira apa. Nanti baru lanjut yang kedua. Kalau yang pertama apa ya tadi? Apakah musiknya ya bagus juga musiknya. Ataukah videonya yang menarik menurut kita? Ya, jadi sebenarnya semua menarik, Pak Mustami. Saya juga menikmati musiknya, videonya juga bagus, alurnya tadi, ceritanya juga menarik. Saya juga saksikan. Seperti yang disampaikan Bu Opi, bahwa memang pendidikan itu sudah ada zaman dulu. Tapi pada prinsipnya tidak semua orang bisa mendapatkan pendidikan pada zaman dulu. Seperti itu, hanya orang-orang tertentu saja yang mendapatkan pendidikan. Ya, bahkan apa namanya? Ada semacam diskriminasi lah gitu. Ya, saya dengar tadi hanya orang-orang yang mau dilibatkan di pemerintahan. Iya, betul. Nah, itu yang sempat. Ya, tapi syukurnya saya tangkap tadi. Ya, tapi syukurnya dari dulu sudah ada pendidikan. Bayangkan kalau misalnya tidak ada pernah muncul pendidikan dari dulu. Ya, tapi itu tadi hanya orang-orang tertentu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, kira-kira apa yang menjadi tujuan pendidikan pada zaman kolonial? Dari video tadi, apa yang menjadi tujuannya? Itu tadi tujuannya yang disebutkan tadi orang-orang yang melibatkan di pemerintahan. Oh iya. Itu sempat yang saya tangkap tadi. Iya, betul Pak Mustami, betul. Kalau Bu Opi, yang Bu Opi dengar tadi ya di video, kira-kira apa tujuan pendidikan di zaman kolonial? Kalau pendidikan di zaman kolonial itu pendidikan apa ya? Itu yang dikhususkan pendidikan yang mendukung pemerintahan Hindia Belanda. Iya. Karena betul. Seperti hanya yang bekerja pada perusahaan-perusahaan mereka yang disekolahkan walaupun cuma baca tulis itu, yang penting tahu, sehingga mereka bisa mengambil mengambil keuntungan lah. Mereka bisa meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Padahal kita cuma diajarkan sedikit saja. Ya, betul. Jadi pada prinsipnya ya betul seperti apa yang disampaikan Bu Opi sama Pak Mustami. Jadi pendidikan, tujuannya itu pendidikan pada zaman kolonial itu mereka hanya ingin mencetak pegawai-pegawai mereka yang akan mereka pekerjakan di semacam company-nya, ya, perusahaan-perusahaannya yang mereka kuasai.
Ya, sehingga tidak berlaku untuk semua. Seperti itu. Orang-orang yang mau dijadikan pegawai inilah yang mereka yang mereka sekolahkan seperti itu. Itu tujuannya mereka. Baik, kita lanjut di pertanyaan yang ketiga. Ada pertanyaan yang ketiga, Bapak Ibu. Nah ini, kira-kira menurut Bapak Ibu, apa persamaan dan apa perbedaan pendidikan zaman kolonial dengan zaman sekarang? Ya, nah ini kalau ini jawabannya tidak ada dalam video tadi, tapi kita bisa menggali dari pengalaman kita masing-masing. Apa persamaannya dulu lah gitu. Silakan, Bu Opi. Untuk persamaannya yaitu sama-sama menempuh pendidikan. Ya, sama-sama pendidikan. Yang berbeda adalah pendidikan apa? Pendidikan itu berdasarkan apa ya? Kalau kita bilang kalau untuk ini kasta. Nah, ada yang khusus untuk calon pegawai negeri, kemudian ada yang hanya untuk pegawai rendahan, ada juga dulu kalau saya tidak salah ingat itu ada Stovia, sekolah dokter, tapi semuanya berpusat di pemerintahan Hindia Belanda tersebut. Nah kalau sekarang pendidikan itu dari semua untuk rakyat. Semua masyarakat bisa menikmati pendidikan. Betul. Tapi yang jadi permasalahan sekarang adalah sudah diberikan kebebasan untuk sekolah, untuk mempunyai pendidikan, tapi banyak juga orang yang tidak mau mengambil hal itu. Ya, betul sekali. Banyak juga anak-anak yang ya dikasih sekolah, ya kadang bolos. Padahal dulu kan orang kalau mau sekolah saja susahnya minta ampun. Sekarang orang dipaksa baru mau sekolah kan? Gitu. Paksa. Ya, itu pun digratiskan pula. Sudah gratis, males lagi. Ya, betul. Itu perbedaannya. Kalau Pak Mustami, apa perbedaannya kira-kira pendidikan zaman dulu dengan sekarang? Perbedaannya menurut saya, kalau pendidikan zaman kolonial itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang atau kalangan bangsawan saja. Yeah. Sedangkan sekarang bisa dikatakan untuk semua kalangan. Saya kira begitu, Pak. Ya. Baik, betul sekali. Jadi yang disampaikan oleh Bu Opi dengan Pak Mustami tadi, bahwa persamaannya sebenarnya pada prinsipnya pendidikan dulu dengan sekarang intinya adalah ingin mencetak pegawai atau karyawan. Ya dulu juga mencetak pegawai, sekarang juga kan mau jadi pegawai karyawan harus berpendidikan. Ya. Seperti itu. Itu persamaannya. Kemudian tadi tentu sama-sama cara mengajarnya mungkin ya ada guru kemudian ada siswa. Lalu kemudian perbedaannya seperti yang disampaikan oleh Bu Opi tadi, bahwa kalau pendidikan di zaman kolonial itu cenderung diskriminasi ya. Jadi tidak semua orang bisa mendapatkan pendidikan. Kalau sekarang semua keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia semua dapat. Nah, cuman sekarang bedanya ya seperti yang tadi yang disampaikan ya, justru orang dipaksa untuk bersekolah sekarang ya. Dipaksa, sudah digratiskan semua, kemudian bahkan ada juga yang mendapatkan beasiswa, sudah mampu dikasih uang, seperti itu. Sekarang kan kartu Indonesia Pintar ya KIP ya, nah, itu juga. Nah, tapi masih saja orang tidak mau sekolah sekarang. Kalau dulu orang membutuhkan sekali, sehingga muncullah perlawanan seperti Ki Hajar Dewantara, Irma Kartini kan, karena adanya diskriminasi dulu. Baik, terima kasih teman-teman. Nah, kita akan lanjut pada slide berikutnya. Nah, ini slide terakhir. Nah, kita akan melihat ya pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, seperti apa? Ini kita saksikan videonya. Ya, sebentar kita akan diskusikan lagi secara berkelompok dari hasil pengamatan video. Oke. Oke, baik. Saya akan coba. Oke, ini pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Setiap tanggal 2 Mei, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diambil dari hari kelahiran Ki Hajar Dewantara.
Melalui pendidikan, Ki Hajar berjuang melawan penjajah Belanda. Seperti apa ceritanya? Ayo teman-teman kita simak bersama. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat pada tanggal 2 Mei 1889. Ia dibesarkan dalam lingkungan keraton Pakualam di Yogyakarta. Ki Hajar sempat kuliah di Stovia atau Sekolah Dokter Pribumi. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan di koran seperti Utusan Hindia dan Kaum Muda. Sejak muda, Ki Hajar berani menentang pemerintah kolonial Belanda. Bersama Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo, ia mendirikan Indies Partij pada tahun 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Akibat kritiknya pada pemerintah Belanda, dalam tulisan Seandainya Aku Seorang Belanda, Ki Hajar diasingkan ke Pulau Bangka. Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo membela sahabat mereka. Sehingga akhirnya 3 serangkai ini diasingkan bersama-sama ke negeri Belanda. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Ki Hajar untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1919, Ki Hajar kembali ke tanah air dan terus mengkritik pemerintahan kolonial Belanda lewat tulisan-tulisannya. Akibatnya, ia pun sering keluar masuk penjara. Tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan lembaga pendidikan Taman Siswa di Yogyakarta. Sejak saat itu, Suwardi Suryaningrat memakai nama Ki Hajar Dewantara. Anak-anak dari semua kalangan, baik ningrat maupun rakyat biasa, bisa bersekolah di Taman Siswa. Perguruan ini memiliki semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Prinsip ini berlaku untuk semua pamong atau guru dan murid di Taman Siswa. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar sebagai Menteri Pendidikan pertama. Semboyan Tutwuri Handayani pun hingga kini tetap dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia. Oke, baik. Demikian tadi video ya tentang pendidikan Ki Hajar, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, teman-teman, ya kita akan lanjut dari video tadi. Ada pertanyaan yang harus teman-teman Bapak Ibu diskusikan. Ya, pertanyaannya adalah hal apa saja yang dapat dipetik terkait dengan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Silakan didiskusikan. Kalau sudah dapatkan jawaban, silakan sampaikan. Oke, nah di sini yang ditanyakan setelah kita menyaksikan video tadi, ya apa yang bisa kita petik terkait pendidikan Ki Hajar menurut Ki Hajar Dewantara. Oke, saya kira cukup waktunya mungkin. Pak Mustamin mau disampaikan atau Pak Mustamin kayaknya aktif mikrofonnya. Apa yang bisa dipetik Pak Mustamin? Yang saya bisa petik tadi bahwa Ki Hajar Dewantara adalah Menteri Pendidikan yang pertama di Indonesia yang diangkat oleh Soekarno. Ya baik, Menteri Pendidikan yang pertama ya. Jadi dia tadi yang mencetus semboyan Tuturi Handayani menjadi semboyan pendidikan kita. Ya betul, Menteri Pendidikan pertama, beliau pula yang mencetus semboyan Tuturi Handayani. Kalau Bu Opi, apa yang bisa dipetik tadi dari video tadi Bu Opi kira-kira? Bu Opi. Soalnya di belakang masih ada yang rapat kerja. Oh gitu. Untuk apa ya? Saya mau bertanya tentang tiga semboyan itu ya. Ing Ngarso Sung Tulodo, kemudian I Madyo Mangunkarso, sama Tuturi Handayani. Nah,
di sini yang berperan itu seperti kita ketahui, pendidikan itu ujung tombaknya di guru, ya kan? Betul. Ujung tombak pendidikan itu di guru. Nah, bagaimana dengan guru-guru, walaupun guru-guru yang masih memiliki apa ya, sikap acuh tak acuh. Pokoknya dia kerjanya dia tuh datang, mengajar, pulang. Bagaimana sikap Tuturi Handayani dengan maksudnya prinsip dari Ki Hajar Dewantara yang hal itu? Ya kan? Datang, duduk, mengajar, pulang. Ya, menggugurkan kewajiban. Intinya itu. Kewajiban. Entah siswanya mau paham atau tidak, mengerti atau tidak, urusannya siswanya. Urusannya dia. Bagaimana kira-kira dengan kondisi yang seperti itu? Iya. Jadi betul tadi yang disampaikan oleh Pak Musamin dan Bu Opi, bahwa salah satu yang bisa kita petik semboyangnya tadi seharusnya. Ya, semboyangnya, tapi kita lihat ini. Ada beberapa yang bisa saya tampilkan mungkin terkait pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Opi dengan Pak Musamin juga muncul nanti. Yang pertama, sebenarnya di situ ada koneksi antara pendidikan dan kebudayaan. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan. Budaya adalah peradaban. Tidak mungkin peradaban bisa dibentuk tanpa pendidikan. Pendidikanlah yang membentuk kebudayaan. Semakin bagus pendidikannya, menurut Ki Hajar Dewantara, maka peradaban juga akan mengikut. Seperti itu. Sebaliknya, kalau misalnya pendidikan cenderung seperti yang Ibu Opi sampaikan tadi, tidak peduli guru-gurunya, nah akan juga berpengaruh terhadap peradabannya. Lalu kemudian yang kedua, kita lihat perubahan di situ. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus terus berubah sesuai tuntutan zaman. Ya, sesuai tuntutan zaman. Ya, makanya Ki Hajar Dewantara terus berjuang untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang ideal. Seperti itu, pendidikan Indonesia yang ideal. Ya, tidak mungkin misalnya zaman dulu pendidikannya sama dengan zaman sekarang. Ya, maka pendidikan sekarang terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Itu, sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau pendidikannya statis, tidak berubah atau mundur, maka bangsa ya atau negara masyarakatnya tidak bisa berkembang. Oleh sebab itu, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus terus berubah dan sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, yang terakhir ini prinsip tadi yang disampaikan oleh Pak Musamin dan Bu Opi. Ya, prinsip utama pendidikan harusnya untuk semua guru ada Ingarso Sungtolado, Ingmadya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ingarso Sungtolado itu kalau misalnya kita di depan, ya kita sebagai pemimpin ya dalam proses pembelajaran. Kalau Ingmadya Mangunkarso kan kita harus sebagai di tengah, sebagai motivasi buat mereka. Ya, kemudian yang terakhir Tuturi Handayani itu kalau kita berada di belakang sebagai pendorong buat mereka supaya mereka terus maju. Tapi kenyataannya seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Opi, ya hanya menggugurkan kewajiban. Guru-guru kebanyakan tidak memegang prinsip Ki Hajar Dewantara. Ya kalau seandainya guru-guru memegang prinsip Ki Hajar Dewantara, mungkin betapa indahnya pendidikan kita dan majunya pendidikan kita. Seperti itu. Nah, oleh sebab itu kembali ke diri kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan adanya sekolah penggerak ini ya bisa mewujudkan pendidikan sesuai dengan harapan kita. Kemudian guru-guru yang mengingatkan guru-guru seluruh Indonesia tentang prinsipnya Ki Hajar Dewantara yang Ingarso Sungtolado, Ingmadya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Baik, saya kira sekian ya pertemuan kita pada kesempatan ini. Ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Masjidnya berbunyi, Pak. Ya, bagaimana, Bobi? Mau disampaikan? Ya, baik. Saya kira cukup pertemuan kita hari ini karena kita dibatasi oleh waktu. Kita akan lanjut lain waktu. Ya, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.